Baik, selamat sore teman-teman olahraga Tabanan dan teman-teman olahraga Pulau Dewata di mana saja berada. Saya informasikan KONI Tabanan sejak kemarin 31 Agustus hingga hari ini 1 September 2024 sudah melaksanakan tes fisik yang diikuti oleh seluruh cabang olahraga anggota KONI Tabanan. Tentunya melibatkan atlet-atlet yang sebelumnya kita lakukan pendataan ya. Dan dari proses tes fisik ini kami maksudkan sebagai barometer pembinaan olahraga prestasi sekaligus juga untuk media evaluasi pembinaan yang dilakukan selama ini oleh pelatih maupun atlet itu sendiri ya. Dari proses tes fisik ini ada beberapa hal yang bisa misalnya kami evaluasi. Pertama adalah menyangkut kedisiplinan mulai dari kehadiran termasuk respon mereka terhadap undangan yang kami sudah sebarkan ke seluruh cabur melalui WhatsApp grup dan lainnya. Jadi saluran informasi lainnya. Dari situ juga terlihat bagaimana mereka merespon program kerja kita dalam proses pembinaan. Selanjutnya kita juga mengevaluasi tentang SDM pelaku olahraga itu sendiri, baik itu pelatih maupun atlet. Karena kita melihat di situ akan kelihatan mana SDM olahraga kita yang sudah paham tahapan dalam melakukan tes mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan. Di situ akan kelihatan mana atlet, misalnya atlet yang rajin memberikan pembekalan atau pengetahuan atau informasi kepada atlet-atletnya sehingga atlet yang ikut tes itu mereka melakukan tahapan yang benar. Misalnya tidak bingung malah ya, itu akan kelihatan sekali sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana proses komunikasi olahraga yang terjadi selama ini di kalangan pelatih, pengurus dan juga atlet. Nah, ini yang kita lihat. Selain itu kita juga mengevaluasi terkait dengan hasil tes ya. Dari hasil tes ini berhubungan tidak antara bayangan kita terhadap program pelatihan dengan hasil tes. Ada cabang-cabang olahraga yang kita kita targetkan mereka mampu memperoleh nilai atau poin yang kita standarkan minimal, ternyata itu nggak tercapai. Nah, artinya tidak berhubungan nyata antara program latihannya dengan hasil tes fisik yang kita lakukan. Di situ bisa saja ada informasi yang salah atau juga ada program yang salah yang disiapkan oleh pelatih kepada atlet atau ada hal-hal lain yang sifatnya non teknis. Nah, ini yang kita juga evaluasi. Dan secara umum tentu dari hasil tes ini seorang pelatih seharusnya bisa menyusun program yang benar kepada atletnya. Dan begitu juga sebaliknya, si atlet berani untuk menyampaikan kebutuhan pembinaan kepada pelatih. Jadi antara pelatih dan atlet akan terjadi komunikasi yang efektif terarah sesuai dengan target-target pembinaan olahraga prestasi. Nah, dari proses keseluruhan ini kita akan tahu mana cabang olahraga yang rutin melakukan pelatihan, mana cabang olahraga yang hanya melaksanakan latihan menjelang pertandingan atau kejuaraan. Akan terlihat di sana. Di samping itu ada juga kita lihat mana pengurus cabang olahraga yang menganggap penting tes ini, mana yang sekadar ikut ya. Kita tahu dari sana, dari proses komunikasi, dari proses belajar yang dia lakukan, dan tentu tahapan-tahapan yang dilakukan selama tes berlangsung. Dari situ kita kelihatan mana atlet atau mana pelatih yang rajin mensosialisasikan tahapan tes atau mensosialisasikan kebutuhan-kebutuhan kepelatihan kepada atletnya, mana yang mereka sekedar ikut-ikutan. Nah, itu terlihat juga, dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap penilaian KONI dalam hal merekomendasi atlet-atlet Tabanan yang akan tampil misalnya di Porjar yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Tabanan maupun yang akan tampil di Porprov. Pada Porjar dan Porprov 2025 nanti kami yakinkan bahwa KONI akan mulai berani untuk tidak mengirim atlet-atlet yang tidak melakukan tahapan-tahapan kepelatihan dengan benar.
Karena di samping ini risiko juga berdampak terhadap pembiayaan, dan tentunya ini juga bagian dari proses pembudayaan sistem keolahragaan yang benar. Yang tidak siap sudah harus memaklumi mereka tidak layak dikirim. Yang tidak siap, yang tidak memenuhi persyaratan, tentu tidak harus kita berikan kesempatan. Nah, seperti itu. Jadi evaluasi dari proses tes fisik ini sebenarnya sangat banyak, dan semua itu akan bisa kita capai kalau didukung oleh kesadaran komunikasi olahraga, baik antar individu dengan individu, baik individu dengan organisasi atau kelompok, maupun komunikasi antar kelompok. Sehingga dari cerita atau tahapan yang saya sampaikan dari atas tadi, tentunya dari aspek komunikasi ini menjadi sangat penting. Pertama adalah bagaimana respon mereka. Kedua, bagaimana mereka memiliki pengetahuan dari proses tes fisik ini. Yang ketiga adalah bagaimana mereka bersikap atas informasi yang dia peroleh. Kalau tidak tahu, mereka harusnya cek and recheck kembali. Jangan sampai ketika mereka misalnya tidak datang tanpa alasan, tanpa menghubungi panitia. Itu ada artinya bagi kami. Kemudian selanjutnya bagaimana mereka, pelaku tes atau atlet-atlet yang ikut tes ini menginterpretasikan proses tes fisik yang kita lakukan. Tentu kami juga melihat bagaimana kemudian persepsi mereka. Selanjutnya bagaimana logika mereka. Dan tentu yang terlalu penting, apakah tes fisik ini mampu dan berdampak terhadap perubahan perilaku mereka dalam mengusung panji-panji olahraga prestasi atau marwah olahraga prestasi. Kalau kemudian tes fisik ini kemudian mereka anggap sebagai hal-hal yang biasa saja, dan ternyata perilaku mereka tidak berubah dari satu tahap ke tahap berikutnya, kami juga akan evaluasi. Jadi ini bukan persoalan suka dan tidak suka, tapi inilah tahapan pembinaan olahraga prestasi tabanan yang ke depan akan terus kita maksimalkan, terus kita sosialisasikan, dan intinya hanya yang terbaiklah yang kita akan kirim menuju Porjar maupun Porprov. Baik, sekian dulu dari saya. Bali juara!
7. Level 3, 1. Berikutnya dan spot Putri. It's Kirana. Level 2. Level 1, 3. Sekali lagi.